Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman guru SD 2 Termuda, yang saya hormati kepala sekolah SD 2 Termuda, dan mohon izin saya dari CGP Angkatan 9, saya Ahmad Mahmud dari SD 2 Termuda akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Mari mainkan peran coba buka. Ambil satu benda yang mungkin berharga bagi Anda, kemudian pegang erat. Jangan sampai orang lain tahu. Pegang bendanya, contoh kertas, misalkan pegang. Kemudian cari pasangan bersama rekan Anda. Yang ketiga, rekan Anda akan berusaha mencoba merayu Anda, bisa dengan cara membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan Anda. Ini dengan pasangan ya, dengan pasangan. Coba kertas, umpamanya ini uang misalkan, kertas uang. Nah, coba lakukan kegiatan coba buka secara bergantian. Apakah yang dipertahankan itu yang di dalam genggaman ibu-ibu ini bisa rela dibuka apa enggak temannya? Contoh, kalau mau dipraktekkan seperti itu. Pertanyaannya, apakah Anda dan mereka membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa? Apa alasan membuka kepalan tangan Anda? Coba dibuka apa enggak? Misalkan kalau ada benda yang berharga di dalam tangannya, pasti gak bakalan bisa dibuka. Biarpun itu dirayu sama temennya atau sampai merayu, sampai menghardik, sampai diiming-iming uang juga gak bakalan. Apakah Anda dan rekan menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan menutup tangan? Kenapa alasannya? Kenapa? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Berarti siapa yang mengontrol? Berarti diri sendiri. Nah, ini adalah teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Setiap perbuatan memiliki tujuan tertentu. Meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahkan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu orang dewasa biasa punya hak. Ada lagi yang prinsip leadership dari Stephen, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini stimulus respon. Misalkan realitas kebutuhan kita sama, pasti kontrolnya adalah kebutuhan kita pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi lihat teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan Anda pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan bersesuaian dengan pilihan-pilihan baru. Apabila Anda mengajukan membujuk teman Anda itu gagal, berarti Anda harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian dari kontrolnya adalah berpikir kita pasti menang. Apa makna disiplin? Disiplin yaitu manusia merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melalui self disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita gunakan dalam P5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu dari nilai-nilai kebajikan yang disampaikan. Materi selanjutnya adalah tentang budaya positif, teori motivasi. Ini materi 4 materi saya gabungin jadi satu. Kemudian teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Dari dosen itu 1, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsep hukuman. Nah, ini ada 3 teori, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kita dalam disiplinan, misalkan sesuatu yang menyakiti kita, menyakiti harus terjadi, itu adalah hukuman. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan kalau konsekuensinya adalah korban bisa diabaikan, restitusinya mendapatkan ganti. Kemudian murid, anak akan tersakiti kalau disiplin, konsekuensinya anak dibuat tidak nyaman, restitusinya akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar taat aturan. Kemudian restitusinya anak belajar memecahkan masalah. Keyakinan keras. Mengapa kita memiliki peraturan? Berarti kita sebelum mengajar kita itu mempunyai keyakinan keras. Keyakinan keras itu adalah kesepakatan yang dimiliki oleh kelasnya masing-masing. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor?
Itu adalah nilainya apa yang dimilikinya adalah nilai keselamatan. Kalau tidak menggunakan helm berarti kita tidak akan selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Berarti itu adalah nilainya adalah nilai kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa manapun. Pembentukan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini biasanya guru kelas itu sebelum mengajar membuat keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas nomor 1, datang tepat waktu. Kemudian 2, tidak boleh ribut dalam belajar. Ketiga, tidak keluar kelas pada saat belajar kecuali izin ke belakang. Nah, itu adalah aturan-aturan keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru. Nanti guru yang akan memancing, yang akan memberikan pancingan, kemudian siswa itu berpendapat. Biasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, terutama nanti kelas 6. Kelas 6, kelas 5 itu yang banyak berpendapat. Pak, tidak boleh ini. Pak, tidak boleh ini. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu harus disepakati. Tidak boleh dianggap. Tapi di sini kan ada aturan juga kan gitu. Nah, keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas 1, contoh. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu yang ada keyakinan di kelas 1. Nah, ada contoh lagi yang di keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya menghargai orang lain serta barang miliknya, mohon komitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7 yaitu hormat. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah digunakan, kemudian diterima dan dimiliki. Apalagi kelas tinggi itu merasa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, keyakinan kelas ini hormat, tampak seperti. Nah, ini kita datang tepat waktu, tampak dan tidak sepertinya. Ini adalah sering hadir terlambat, tidak tampak sepertinya. Kemudian hormatnya menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak. Itu seperti acuh kepada teman dan guru, mengabaikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu hormat seperti. Kalau tidak sepertinya, kalau tampak sepertinya, tidak mendengarkan barang yang dipinjam. Nah, ini kalau tidak tampak seperti itu adalah yang negatifnya. Jadi kata-kata yang negatifnya. Contoh dalam bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, kalau yang tidak tampak sepertinya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menjalankan tugas tepat waktu, kemudian tidak tampak sepertinya, tugas tidak diberikan. Apalagi ini rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti adalah melibatkan semua anggota kelompok. Kalau tampak seperti itu, kita hal yang negatif.
Jadi memunculkan salah satu teman kita, itu adalah hal yang negatif. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat dan sedang mendapat musibah. Itu sama seperti, kalau yang tidak sama sepertinya adalah acuh tak acuh terhadap teman yang sedang atau kurang sehat untuk mendapat musibah. Nah, keyakinan kelas ini adalah tabel Y. Tabel Y itu adalah, kalau kita tambah keyakinan kelas itu ada tabel T dan tabel Y. Tabel Y ini kita buat keyakinan kelas terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, itu adalah yang terdengar oleh kita. Nah, kalau yang terlihat, otomatis kita melihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, sopan santun, memegang barang orang lain dengan izin. Nah, itu yang terlihat oleh kita. Kemudian yang berperilaku itu dengan senyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian berjabat tangan dan meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Itu adalah perilaku. Untuk materi yang kedua, saya injak ke materi yang ketiga. Mari gambarkan yang ketiga, yaitu mari gambarkan dunia berkualitas Anda. Apa pencapaian Anda yang sangat banggakan? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kewajiban apa yang penting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan oleh Anda sendiri? Coba di kebutuhan ini. Kebutuhan dasar manusia. Teori yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Kebutuhan dasar manusia itu penguasaan atau power, kemudian kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Ini yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan dasar pasti manusia itu pengen menguasai, pasti ada powernya. Kemudian manusia itu pengen merasa senang. Kemudian apalagi yang di tengah-tengah ini adalah bertahan hidup. Kenapa manfaatnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima oleh masyarakat, oleh sekolah. Pagi saya orang baru kan rasa diterima di Kepulauan 2, ini terima apa tidak kan gitu. Kemudian kebebasan. Nah, kenapa 4 dasar kemudian dimasukkan satu adalah untuk 5 dasar bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, satu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan, makanan. Kemudian kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang yang diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Apalagi kita manusia pengennya bertindak sosial, yaitu diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru.
yaitu kebutuhan makan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Contoh ini ada studi kasus Bimo, seorang TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengajarnya. Menurut Anda, jenis kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Bimo? Kebutuhan apa nih kira? Jadi jawaban pertanyaan nanti. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Biasanya ini terjadi pada anak-anak India. Apalagi anak saya juga sama. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, tiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Mungkin gak pernah praktek kali. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Nah ini merasa malu kan, apalagi di kayak dibully di depan anak-anak. Kemudian yang kelima, aku merasa bangga dan keren, karena biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Yang pertama, apa itu? Kebutuhannya adalah kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang. Tapi kebutuhan adalah kesenangan. Jadi dalam belajar harus ada kebutuhan kesenangan, ada waktunya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak boleh tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Apa kira-kira? Kasih sayang. Ya, betul. Itu kasih sayang. Jadi kebutuhannya. Nomor tiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhannya apa? Kebebasan. Apalagi anak-anak kelas 6. Apalagi anak kelas 6 kayak gini jangan kos terus. Jangan kosong, ini kebebasan yang dibikin kelas 6 kayak gitu. Apalagi kelas 6B kayak gini jangan kos kayak. Jangan kosong terus. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa nih nilai kebutuhan misalnya? Penguasaan. Lagi ini disebut kamar ini dengan teman-teman jelek kamarnya ini nanti. Aku merasa bangga dan keren. Apa ini yang dimiliki jenis kebutuhannya? Kamu penguasaan, sama penguasaan juga. Anak merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan. Nah ini apa? Kesenangan. Ada lagi selain kesenangan ada. Atau biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan dan kasih sayang boleh. Kita kasih sayang. Kasih sayang terhadap teman. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Di dalamnya berisi orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk ada dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu memperkirakan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Mari kita gambarkan dunia berkualitas Anda. Yang tadi yang saya bacakan awal, siapakah yang penting dalam hidup Anda? Suami, anak, pasti kan kalau kita pasti ada. Siapa yang penting atau orang tua?
Iya. Tapi dialognya penting semua. Tapi kalau harus dicoret semua hanya satu orang, siapa yang bertahan? Header kan? Antara anak, suami atau orang tua? Suami. Karena surganya istri ada di suami. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam kehidupan Anda? Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter dan sifat apa yang paling diinginkan, apa pencapaian Anda yang sangat banggakan? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Oke, terima kasih. Ini yang materi yang ketiga. Materi terakhir tentang 5 kontrol. Awas jangan salah nyebut. Kemarin terjadi dalam diskusi, ternyata R-nya nggak ada. Ya, dalam diskusi kemarin di CDP terjadi ya skip. 5 posisi kontrol. Refleksi diri. Pernahkah Bapak Ibu pada saat jam istirahat atau jam belajar anak sering laporan, Ibu lagi istirahat, Bu ini ada yang ini Bu, everyday, setiap hari pasti terjadi. Apalagi di SD, apalagi di kelas rendah. Yang mudah-mudahan tapi laporannya yang positif, ya jangan yang negatif. Kalau lagi enak-enak kita laporan yang negatif, waduh. Dan disiplin positif berpusat pada murid. Menurut Daniel Gosen, yaitu pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama, penghukum, ini nggak kelihatan. Yang kedua, tulisannya warna biru ya. Teman, kemudian yang ini sebagai pemantau, yang ini sebagai manajer. Nah ini 5 kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Nah ini, lihat dari sini, motivasi. Guru berbuat, kalau disebut dikatakan identitas gagal, perilaku kontrol negatif nih, biasanya menghukum, itu menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Wah dasar kamu ini. Nah itu adalah identitas gagal atau perilaku kontrol negatif. Maka kita harus ganti dengan yang positif. Apalagi membuat orang merasa bersalah. Berceramah, biasanya kalau ada siswa yang wah kamu ini kan gitu, menunjukkan kekecewaan mendalam. Perilaku kontrol yang positif adalah sebagai teman itu adalah membuat alasan untuk murid-muridnya. Memantau itu adalah menghitung dan mengukur. Sebagai kontrol diri adalah manajer. Manajer itu sebagai kita bertanya dulu kenapa kamu melakukan seperti ini. Pasti anak itu akan menjawabnya. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan, kata seorang guru ini. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu guru. Lakukan ini, ya sudah, nanti bapak atau ibu akan membereskan. Itu menurut sebagai teman. Kemudian apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Nah, kontrol dirinya, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu pasti memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah ini kalau murid berkata, saya tidak peduli. Nah ini biasanya untuk menghukum. Saya tidak peduli. Untuk membuat orang merasa bersalahnya, maafkan saya. Sebagai temannya, saya pikir bapak ibu teman saya. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kali melakukan hal tersebut jika suatu melakukan hal tersebut. Gimana caranya agar
bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini. Nah, dalam teori-teori ini adalah untuk menghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini adalah ada teori namanya segitiga restitusi. Menurut Diana Gosen, restitusi. Nah, ini segitiga restitusi adalah restitusi yang pertama nih. Kemudian kita dalam langkah-langkah, misalkan kalau anak bermasalah, itu jangan langsung menghukum. Dasar kamu ini, jangan. Lihat dulu. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Ditanyain dulu. Kemudian kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu, jangan kita mengejas, wah kamu ini salah ini. Nah, kita sebagai validasi, kita tahu dulu apa perbuatan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Teori restitusi yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu. Yang di bawah ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah disepakatinya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini dalam segitiga restitusi itu adalah misalkan anak ini melakukan kesalahan. Nah, ini teorinya yang kita buat. Harusnya teorinya, jangan langsung mengejas kamu ini salah, jangan. Makanya dalam teori-teori segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu. Nanyain kenapa anaknya, jangan langsung menghukum. Apalagi dalam ini kan gak boleh aslinya menghukum, kemudian denda gitu, aslinya gak boleh. Mungkin itu materi dari saya. Cukup sekian. Kamu tahu mengapa dipanggil Ahmad ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kemarin kamu berangkat kan? Pak, saya maklum, tapi saya tidak menggunakan tugas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Ahmad. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dari masuk, Pak. Soalnya semalam saya selalu sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran sekolah, jadi saya ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan pas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Belum bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi tentang masalah ini? Pak, pertama, saya minta maaf karena sudah menyinggung. Kedua, saya tidak akan berulang lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ahmad dan akan mengimplementasikan dengan Baik, Pak Ahmad apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Ya, sama-sama. Iya. Apa yang kamu lakukan tadi terhadap bocah? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak. Ini saja. Apakah kamu tahu dengan mengusili Odsan,
memancing emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah. Iya Pak, saya tidak sengaja, saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, kamu pasti punya alasan bukan? Pasti sebagian kawan itu pasti terkejut dan kesal, marah dan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak lihat dan merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu menyakiti orang, sehingga kamu tuh harus meminta maaf terhadap Ocha karena kamu itu masih punya kesalahan. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sekolah kita, apa yang kita percaya dan mana yang kamu belum tunjukkan terhadap keyakinan kelas kita. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas dan menghargai itu harus kita bersikap baik terhadap teman. Tidak Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil terhadap teman kamu? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Ocha dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi, bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Sekarang, kalian berdua harus saling memaafkan. Baik Pak, saya akan meminta maaf kepada Ocha. Saya berjanji tidak akan mengulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manikah Hafiz, kelas 6B SD 2 Tupudan. Saya melakukan kesalahan terhadap Ocha dan saya sudah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih atas bimbingannya dan nasihatnya oleh Pak Ahmad Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan? Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada dibahas keyakinan kelas ya Pak ya. Nah ini saya masih agak bingung antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apakah itu sama atau hal yang berbeda? Terima kasih. Baik. Oh yang tadi itu adalah menerangkan tentang kesepakatan kelas, Pak. Tadi kesepakatan kelas itu adalah dibuat. Ya kesepakatan kelas. Yang satu misalkan tadi datang tepat waktu, kemudian memakai baju seragam, gitu kan? Itu adalah kesepakatan kelas. Baru dengar? Bisa diedit. Jadi gimana ya? Berbeda kalau antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan yang tadi saya itu kesepakatan itu. Intinya berbeda antara keyakinan dan kesepakatan. Yang saya buat itu adalah
yang di kesempatan dijalankan di dalam kelas. Kalau keyakinan itu untuk meyakinkan ke siswanya aja. Kalau dari kesepakatan boleh itu poinnya banyak, terserah. Atau sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan kesepakatan, tidak main HP atau apa gitu. Iya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu. Mungkin materinya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.